Pertama ada manusia. Tentang manusia dan kehidupannya, filsafat dan ilmu pengetahuan telah menggunakan berbagai metode untuk memahaminya. Di sini manusia dipahami sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu bekerja sama dan kemudian mewujudkan visi hidup mereka menjadi kenyataan. Tidak hanya akal budi, manusia juga makhluk emosional. Mereka mampu merasa dan bertindak dengan berdasarkan perasaannya. Mereka juga mampu merasakan kasih kepada manusia, makhluk hidup, bahkan benda mati lainnya. Perpaduan antara akal budi, emosi, dan kerjasama menghasilkan peradaban manusia beserta segala kompleksitasnya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk individual. Ia memiliki perasaan dan pikiran yang hidup serta berkembang di dalam kehidupan pribadinya. Kedua ada filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka jika digabungkan, itu akan membentuk arti cinta akan kebijaksanaan. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, keheranan. Ketika kita merasakan keheranan, maka kita akan membentuk suatu pemikiran yang baru. Yang kedua ada kesangsian. Dan yang ketiga ada kesadaran keterbatasan. Ketika manusia menyadari betapa kecil dan lemahnya ia dibanding alam semesta di sekelilingnya. Filsafat dapat didefinisikan dalam 3 hal. Yang pertama, filsafat sebagai hasil perenungan. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil permanungan atau ide-ide yang ada. Perenungan ini adalah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua, sebagai kritik. Dalam pengertian ini, filsafat berusaha mengerti, membedakan, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Filsafat manusia atau antropologi filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia di dalam filsafat. Kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada manusia akan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Berdasarkan hasil-hasil kenyataan, maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu sesuatu yang berada di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukannya dalam hubungan dengan yang lainnya. Kita juga mengetahui alat-alat kewajiban manusia seperti akal dan kehendak. Dengan akal, filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan baik dan buruknya. Peran filsafat dalam kehidupan manusia di sini yaitu sebagai pola pikir manusia yang bijaksana, arif dalam menjalani suatu kehidupan. Filsafat akan mengajarkan dan melatih manusia untuk bersikap yang bijaksana dalam hidup. Terkadang berpikir filsafat, seseorang akan mempunyai suatu filsafat hidup atau pandangan maupun pedoman hidup yang baik. Oleh karena itu, berat sekali hubungannya antara keberadaan manusia, filsafat, dan pendidikan dalam proses kehidupan manusia di dalam dunia ini. Selanjutnya, filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai apa yang telah dikaji di dalamnya. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat mempunyai kedudukan sentral, asal, atau pokok. Karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia dalam bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan menerima dasar dari filsafat sebagai berikut. Setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek maupun problem. Filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi ilmu pengetahuan. Filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus untuk digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. Dasar yang diberikan oleh filsafat yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat juga memberikan metode atau cara dari semua ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan adalah insting akal manusia yang secara sistematis dalam menciptakan kebutuhan atau teori baru sebagai pemenuhan hasrat atas rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia ini boleh dikatakan tiada habisnya, selalu ingin mencari dan menemukan yang baru. Dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan berbagai peristiwa dan gejala di lingkungan, baik yang menyangkut alam maupun manusia itu sendiri. Didorong rasanya ingin tahu, manusia mencari atau menemukan jawabannya. Ilmu pengetahuan terus berkembang dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai pijakan manusia untuk mencari teori-teori baru dengan metode dan prosedur tertentu agar memperoleh tujuan yang ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, ilmu pengetahuan yakni ilmu bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang bisa diperoleh melalui pendekatan atau cara pandangan, metode, dan sistem tertentu. Ilmu pengetahuan bisa diciptakan oleh manusia karena didorongnya rasa ingin tahu manusia yang tidak keterhabisan terhadap objek, pikiran, atau akal budi yang menyaksikan kesaksian indera, karena indera sering dianggap menipu. Ilmu pengetahuan dibangun atas kerjasama pendekatan akal dan intuisi. Akal yang memiliki keterbatasan penalaran yang disempurnakan oleh intuisi, yang sifatnya pemberian atau bantuan. Sedangkan pemberian intuisi masih belum tersusun rapi, sehingga dibutuhkan bantuan nalar untuk menyistemasikan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat pemberian itu. Dengan kata lain, akal membutuhkan intuisi, begitupun sebaliknya intuisi membutuhkan akal. Keduanya saling membutuhkan bantuan dari pihak lainnya untuk menyempurnakan pengetahuan yang dicapai oleh masing-masing. Ilmu pengetahuan merupakan suatu rangkaian konseptual atau teori yang saling berkaitan dan memberi tempat tujuan untuk pengkajian yang secara krisis menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematik, objektif, dan universal. Adapun landasan ilmu pengetahuan terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang penyangga ada 3 macam, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun pengertian dari ontologi merupakan ilmu hakikat, bagian dari metafisika yang mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitasnya. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang kita ketahui dan bagaimana cara mengatasinya. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Yang terakhir, hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang saling melengkapi antara satu sama lainnya. Perbedaan yang terdapat dari keduanya bukan untuk ditentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Pada hakikatnya, perbedaan itu terjadi karena pendekatan caranya yang berbeda. Maka dalam hal ini perlu membandingkan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang menyangkut perbedaan-perbedaan maupun titik temu di antaranya. Semua keilmuan yang sudah dibicarakan dalam filsafat, bahkan beberapa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat. Berarti ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Misalnya matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, psikolog, dan sosiologi. Hubungan ilmu dengan filsafat, pada mulanya ilmu yang muncul pertama kali ialah filsafat dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian
dari filsafat. Sedangkan filsafat merupakan induk dari segala ilmu karena menjelaskan tentang abstraksi atau sebuah yang ideal. Filsafat tidak terbatas sedangkan ilmu terbatas. Maka ilmu menarik bagian filsafat agar bisa dimengerti oleh manusia. Filsafat dan ilmu berkait dengan satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan melandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Sebagai ilmu, filsafat memiliki objek dan metode yang khas, bahkan dapat dirumuskan secara sistematis. Filsafat dan ilmu pengetahuan mengkaji seluruh fenomena yang dihadapi oleh manusia secara kritis, refleksi, integral, radikal, logis, sistematis, dan universal atau kesemestaan, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Esensi manusia menurut aliran-aliran dalam filsafat terbagi menjadi beberapa, yaitu materialisme. Materialisme yaitu esensi manusia bersifat material, fisik, menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan dan bersifat objektif sehingga dapat diukur, dihitung, diobservasi. A. Tidak ada aspek spiritual di balik yang material. B. Materialisme atau naturalisme. Istilah materi diganti dengan istilah natur atau alam. Setiap gejala atau gerak dapat dijelaskan menurut hukum kausalitas. Yaitu C. Kaum materialis pada umumnya sangat deterministik, gerak bersifat mekanis untuk menggerakkan manusia dalam mesin. D. Manusia adalah bagian dari alam atau materi. Manusia adalah objek yang substansinya ialah berkuasa. Manusia adalah mesin atau kumpulan sel dan sistem saraf. E. Manusia merupakan makhluk deterministik atau tidak memiliki kebebasan. Itu yang kedua, idealisme. Idealisme merupakan kebalikan atau lawan dari materialisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah berfilsafat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Aliran idealisme mempercayai ada kekuatan di balik setiap penampakan ataupun kejadian yang ada. C. Yaitu yang ketiga, dualisme. Dualisme dalam aliran dualisme, kenyataan sejati bukanlah hanya bersifat materi, fisik atau spiritual. Kenyataan sejati adalah bersatunya antara jasmani dan rohani. Yang keempat yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme, aliran dari filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Dan ada juga dalam hubungan kesadaran manusia tentang eksistensinya. Maka terdapat 3 buah jenis eksistensi manusia, yaitu agnosticisme. Yang pertama, eksistensi kultural. Yang kedua, eksistensi sosial. Yang ketiga, eksistensi religius. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairunisa, yaitu tentang hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dulu. Pengertian hubungan antar manusia, Hermita tahun 2012. Hubungan antar manusia atau HAM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Adapun yang dimaksud dengan HAM, menurut Sarwoto, Hermita 2012 adalah keseluruhan hubungan baik yang formal maupun informal yang perlu diciptakan dan dibina dalam suatu organisasi. Sedemikian rupa sehingga tercipta iklim kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, Effendi menyatakan bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya yang disebut juga dengan istilah human relation, pemberian makna terhadap proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan dan kepuasan yang berdasarkan watak, sifat, perangai, kepribadian, tingkah laku, dan lain-lain aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. Hubungan antar manusia adalah
hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan, melebur keinginan individu demi kepentingan bersama. Kemudian, Siagian tahun 1999 dalam Ermita tahun 2012 menjelaskan bahwa hubungan antar manusia adalah keseluruhan rangkaian hubungan yang bersifat formal antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, serta antara bawahan dengan bawahan lain yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan. Lalu di sini dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia pada dasarnya adalah aktivitas komunikasi atau interpersonal. Jadi antara HAM dengan komunikasi atau komunikasi dengan HAM itu saling berkaitan. Untuk itu ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi HAM dalam komunikasi interpersonal. Menurut Rahmat dalam Ermita tahun 2012, faktor-faktor tersebut adalah saling menghargai, empati, keterbukaan atau sifat terbuka, dan kepercayaan. Lalu hubungan kepada alam, manusia sebagai makhluk. Konsep manusia dalam perspektif Al-Quran, istilah manusia yang disebutkan dengan insan, dan bashar. Konsep alam dalam perspektif Al-Quran, kata alam yang dimaksudkan di sini adalah alam semesta, jagat raya yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan universe. Kata ini dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab dengan istilah alam. Akan tetapi penggunaan kata alam ini di dalam Al-Quran untuk menunjukkan zakat raya atau alam semesta tidaklah tepat. Karena kata alam yang digunakan dalam Al-Quran merujuk pada kumpulan yang sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau memiliki sifat-sifat yang mendekati makhluk yang berakal. Hal itu dapat ditelusuri dari ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata tersebut untuk merujuk kepada alam semesta atau zakat raya. Lalu di sini dibahas tentang relasi antara manusia dan alam. Sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dengan dibekali akal, pikiran, dan perasaan, manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi atau alam ini. Peranan sebagai manusia. Filsafat manusia yang dikenal juga sebagai antropologi filsafati atau antropologi metafisika merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat, secara metodis ia mempunyai kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, epistemologi, kosmologi, filsafat sosial, dan estetika. Tetapi secara ontologis ia mempunyai kedudukan yang relatif lebih penting karena semua cabang filsafat tersebut pada prinsipnya bermuara pada persoalan asasi mengenai esensi manusia, yang tidak lain merupakan persoalan secara spesifik menjadi objek kajian filsafat manusia. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu tentang manusia, filsafat manusia mempunyai kedudukan yang kurang lebih sejajar juga karena mereka memiliki objek material yang sama, yakni gejala-gejala manusia. Filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia pada dasarnya bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia. Peran manusia sebagai manusia biasa. Manusia dapat mengembangkan dirinya jauh lebih hebat daripada binatang yang hanya mengenal tanda dan bukan simbol. Misalnya adat istiadat, kepercayaan, dan bahasa. Manusia dengan akalnya tidak akan menjawab pertanyaan yang lebih dalam lagi mengenai manusia. Dengan akalnya, manusia hanya mampu memberi jawaban dalam batas-batas tertentu. Manusia yang mampu menerapkan penghargaan kepada sesama, pada dasarnya ia sadar bahwa setiap manusia terlahir dalam kehidupan dalam keadaan mulia. Ia lahir dalam keadaan dibekali dimensi-dimensi dasar yang sangat manusiawi. Tetapi dalam kehidupannya, terkadang manusia sendiri justru merupakan dimensi-dimensi kemanusiaan tersebut. Jika manusia dapat memahami dan melaksanakan dimensi tersebut dengan baik dalam kenyataan, sesungguhnya manusia yang demikian merupakan manusia yang sempurna, manusia yang sesuai dengan hakikat dirinya sebagai manusia yang mulia. Hubungan
Hubungan antara manusia dan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun manusia mampu mengelola atau menguasai, hal tersebut bukan akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat Tuhan menundukkannya untuk manusia. Peran manusia sebagai khalifah. Ungkapan khalifah secara harfiah berarti pengganti atau wakil. Ungkapan khalifah Allah lebih dapat diartikan makhluk yang dipercaya dan diberi tugas oleh Allah untuk mengelola seluruh potensi di alam ini dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntunannya. Manusia dalam menjalankan tugasnya di bumi ibaratkan sebagai wakil Allah, maka disebut khalifah Allah. Khalifah Allah. Kewajiban manusia untuk mengelola alam dan menjaga akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga manusia tidak berhak berlaku semena-mena dalam memimpin dan mengelola alam. Pengangkatan khalifah ini menyangkut pula pengertian pengangkatan sebagian manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang syariat-syariatnya. Pengertian khalifah ini juga mencakup seluruh makhluk manusia yang berciri mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa. Sekalipun kita tidak mengerti secara pasti rahasia khalifah jenis terakhir ini, termasuk mengetahui bagaimana prosesnya. Menjelaskan mengenai perbedaan filsafat manusia dan ilmu tentang manusia, serta manfaat mempelajari filsafat manusia itu sendiri. Jadi ada beberapa perbedaan mendasar filsafat manusia, ilmu tentang manusia itu secara psikologi dan antropologi. Jadi ilmu tentang manusia yang pertama itu bersifat positivistik, itu menggunakan metodologi ilmu alam, observasional dan eksperimental yang terbatas tanpa secara empiris. Sedangkan kalau dia yang bersifat filsafat manusia sendiri itu bersifat metafisis, menggunakan metode ilmu kemanusiaan, sintesis reflektif dan kritis yang merupakan gejala seperti filsafat manusia. Baru yang kedua, ilmu tentang manusia itu tidak menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia sendiri. Kalau filsafat manusia itu menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia sendiri. Yang ketiga, yaitu filsafat ilmu tentang manusia itu dia lebih fragmentaris, yaitu menyelidiki hanya bagian tertentu dari manusia. Contohnya psikologi hanya menekankan aspek psikis dan psikologi manusia sebagai organisme. Antropologi dan sosiologi pada gejala budaya dan fenomena sosial. Baru filsafat manusia sendiri itu menggunakan metode sintesis dan reflektif atau ekstensif, atau dia menyeluruh. Intensif itu artinya mendalam dan kritis. Contoh filsafat manusia menekankan kesatuan dua aspek lebih dari satu visi. Baru yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai manfaat mempelajari filsafat manusia sendiri. Ada 3 manfaat yang kita bahas. Yang pertama, manfaat dia secara praktis, yang kedua secara teoritis, dan ketiga itu adalah manfaat lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis itu bisa kita mempertanyakan siapa sih sesungguhnya manusia itu sendiri. Hal ini membutuhkan pemahaman manusia secara menyeluruh, sehingga memudahkan mengambil keputusan-keputusan praktis atau menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Baru yang kedua itu secara teoritis. Secara teoritis yaitu pemahaman manusia secara yang esensial, sehingga kita dapat meninjau secara kritis asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teori-teori antropologi dan psikologi dan ilmu-ilmu tentang manusia. Baru yang ketiga itu adalah manfaat lainnya. Adapun beberapa poin yang kita dapatkan mempelajari filsafat manusia, yang pertama yaitu adalah mencari atau menemukan jawaban tentang siapakah sesungguhnya manusia itu. Masalah-masalah terkait manusia itu sangat kompleks, sehingga persoalan manusia tidak habis untuk kita bicarakan. Baru yang kedua, esensi manusia pada prinsipnya adalah sebuah misteri. Dari uraian yang saya jelaskan kita dapat simpulkan bahwa antropologi filsafat atau yang lebih dikenal dengan filsafat manusia itu
itu adalah menjelaskan atau esensi manusia sendiri. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk beradab. Terima kasih dari penjelasan saya.